Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Para pemirsa Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan orang-orang yang merugi, di antaranya beliau mengingatkan kepada kita, siapakah orang yang merugi itu? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat celakalah, 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 maka para sahabat dengan serta-merta bertanya, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, pada hakikatnya orang yang pertama kali mendapatkan celaka itu adalah saat namaku disebut, mereka tidak berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kemudian yang kedua adalah ketika umatku diberi kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka yang celaka, mereka yang rugi adalah saat mereka masih diberikan kesempatan bersama orang tua, mereka tidak bisa berbakti, bahkan tidak punya kesempatan mendapatkan surga yang paling tengah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Ramadan ini momentum bagi kita untuk senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Allah telah bentangkan di langit dan di bumi ini sesuatu yang bisa dihantarkan untuk pertaubatan hamba-hambanya. Maka kapan lagi kita tidak memanfaatkan momentum yang sangat besar di bulan Ramadan ini? Jangan sia-siakan, karena orang yang merugi adalah saat dia masuk di bulan Ramadan, amal-amalnya yang banyak, amal-amalnya yang luas tidak mendatangkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para pemirsa Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah selama di bulan Ramadan ini kita hadirkan istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi pada saat sebelum datangnya bulan Ramadan, hal ini sudah kita biasakan minimal 100 kalinya. Karena itu mari kita membiasakan wabil ashari hum yastaghfirun. Insya Allah ketika kita bangun sahur, sebelum memasuki waktu subuh, terbiasakan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diampuninya dosa-dosa kita, maka akan mudah sesungguhnya doa-doa kita akan terkabulkan. Hajatuna katsir, hajat kita kepada Allah banyak, sehingga yang banyak ini butuh dukungan, butuh bekal. Dan salah satu bekal yang harus kita hantarkan adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minimalnya beristighfar 100 kali, layaknya kita banyak berbuat kesalahan, banyak melakukan dosa, maka istighfar kita tentu lebih dari itu. Pergunakanlah waktu Ramadan kita untuk senantiasa menghantarkan taubat-taubat kita di hadapan Allah, baik pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu sore, dan pada waktu malam. Namun sesungguhnya wabil ashari hum yastaghfirun, sungguh pada waktu menjelang datangnya waktu subuh ini akan menghantarkan surga tertinggi bagi hamba-hambanya yang beristighfar dan bertaubat sebelum waktu datangnya subuh. Maka para pemirsa Salimah yang dirahmati Allah, yuk kita biasakan pada waktu sahur bukan hanya sekedar sahur, tapi lakukanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan amalan kecil kita ini bisa menghantarkan kepada surganya Allah yang tertinggi.
Semoga Allah ridho, semoga Allah memperkenankan doa dan istighfar kita, dan semoga ini menjadi catatan husnul khotimah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.